Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Kang Pasha? Alhamdulillah. Kang Alwan? Alhamdulillah. Kak Iman kemana Kak Iman? Pulang dulu. Kak Iman izin pulang dulu ya untuk mengurus KTP ya. Jadi Kang Iman sudah cukup umurnya untuk pembuatan KTP. Begitu. Baik, kita lanjutkan untuk obrolan santai kesempatan kali ini. Insya Allah kesempatan kali ini kita ngobrol tentang amalan di waktu sahar. Waktu ada yang disebut dengan sahar. Apa itu Kang Pasha sahar? Baik, nggak tahu. Sahar, ya. Ada sahar, ada lail, ada muqaddimah lail, ada fajar. Maghrib sampai isya itu disebut muqaddimah lail. Makanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytin aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, maksud thumma atimmus siyama ilal lail, maksud ilal lail di situ itu maksudnya muqaddimah lail. Jadi sempurnakan puasa sampai muqaddimah lail, artinya sampai maghrib, bukan sampai isya. Nah, dari maghrib ke isya itu disebutnya muqaddimah lail, permulaan malam. Baru dari isya, ya, dari isya sampai setengah jam lah, kurang lebih setengah jam sebelum, sampai setengah jam sebelum fajar, itu disebutnya lail. Setengah jam sebelum fajar sampai fajar baru disebutnya waktu sahar. Jadi sahar itu waktu singkat menjelang fajar, itu sahar. Kurang lebih berapa jam Kak Pasha? Setengah jam sebelum fajar atau sebelum subuh. Kan puasa kita kan mulainya kapan? Subuh. Disebut juga imsak. Ya, itu. Kemudian sekarang apa sih amalan di waktu sahar itu? Kegiatan makan-makan kita kan ada. Kalau puasa itu kan suka ada makan ya. Nah, itu disebutnya sahur kan. Nah, gitu. Waktunya sahar, kegiatannya, aktivitasnya disebut dengan sahur. Ya, kita suka istilahkan makan sahur. Kalau dulu di waktu saya kalau pulang ke rumah tuh sempet ya, dulu itu sempet kayak apa istilahnya, mengganjal dalam hati itu ke orang tua ini ya, ke orang tua tuh bukan gimana, tapi kayak mengganjal tuh, kok orang tua saya itu kenapa ya beres masak itu kok misalkan azan 4:30 ya, ada 4:30, mereka itu kenapa kalau beres masak itu jam 4, kenapa baru makan sahur itu jam 4-an. Saya dulu nggak ngerti tuh, tentang itu nggak ngerti. Lihat tetangga gitu kan, mereka bercerita kalau makan sahurnya itu jam 2, jam 3, bahkan mereka habis isi sahur mereka tuh ya. Saya tuh sempet merasakan iri gitu ke tetangga itu, kok mereka bisa ya bangun sahur jam 2, makan sahur jam 3, kok bisa, kenapa orang tua saya kok jam 4 gitu, padahal azan 4:30, setengah jam lagi mau azan tuh baru sahur. Sempet mengganjal dalam hati itu. Oh, ternyata Allah bukakan jawabannya itu ya. Oh, ternyata orang tua saya lebih tahu daripada saya ya. Lebih tahunya apa? Mereka tahu maksud waktu sahur itu setengah jam sebelum subuh. Saya nggak tahu ya. Cuman saya lihatnya tetangga aja, tetangga bangun jam 3, jam 2, iri. Saya juga pengen jam 2, pengen bangun jam 3.
pengen makan sahur jam 2 atau jam 3. Padahal orang tua lebih tahu. Itu loh waktu sahur itu. Setengah jam sebelum subuh. Ya, sekarang baru tahu saya juga. Masya Allah ya. Jadi apa yang orang tua lakukan tuh memang gak sembarangan gitu mereka lakukan. Ya, mereka juga ngaji dulu ternyata. Gitu. Masya Allah ya. Nah, amalan apa saja sih yang kita kerjakan di waktu sahur ini? Di Quran surah Az-Zariyat kan ayat 18. Jadi ada nanti orang-orang mereka tuh masuk surga karena perbuatan mereka tuh baik. Ya. Kenapa? Apa sih yang mereka perbuat? Wabil asharihum yastaghfir. Mereka di waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tuh mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Salat tahajud dulu ya. Sebelumnya fatahajjad bihi nafilatan. Mereka salat tahajud, setelah tahajud mereka gunakan waktunya sampai dengan waktu subuh. Kalau kita puasa berarti gunakan waktunya untuk makan sahur atau misalkan sahur dulu kemudian salat tahajud baru di situ perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau misalkan di Quran surah Al-Imran ada doa di situ. Di ayat ke-16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi setelah tahajud di waktu sahar gunakan ya, maksimalkan waktu itu untuk dawam membacakan rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Terus dawam bacakan sampai dengan waktu subuh. Ya, yang itu nggak masak. Ya berarti kalau keadaannya saat puasa ya sahur dulu. Setelah sahur ya kalau mau sholat tahajud. Kalau sudah sholat tahajudnya berarti dawamkan. Ya dawamkan istighfar, dawamkan doa yang tadi yang di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 16. Siapa sih yang mampu mengucapkan itu? Yang mampu membacakan, mendawamkan itu? Ayat selanjutnya ayat 17. As-sabirin, orang-orang sabar. Was-sadiqin, orang-orang jujur. Wal qanitin, orang-orang khusyuk. Wal munfikin, orang-orang yang mampu berinfak. Wal mustaghfirina bil asar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nanti kan kita nih ketemu nih waktu sahur insyaallah ya kalau Ramadan. Nah, nanti begitu. Jadi tahajud, kemudian makan sahur, kemudian perbanyak istighfar. Atau misalkan sahur dulu, tahajud, kemudian perbanyak istighfar. Dawamkan doa yang tadi. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, gitu. Paham semuanya? Baik, itu saja yang bisa diobrolkan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.